Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan bahas lagi soal TPS UTBK tahun 2022. Nah, ini untuk materi statistika. Oke, langsung aja kita lihat soalnya. Diketahui suatu kelas ini ada usia dari 20 sampai 40 dan terakhir 82 ya. Kemudian frekuensinya 365. Ini menyatakan banyak orangnya. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Gitu ya. Nah, P-nya adalah frekuensi yang berusia 65, Q-nya total frekuensi. Nah, jadi kita coba bandingkan antara P dan Q-nya. Kita cari P dulu ya. Nah, P itu adalah frekuensi atau ini banyaknya. Ya, banyaknya yang berusia 65 tahun. Ya kan? Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di dalam tabelnya tadi, nih di sini kan usianya antara 62 sampai 82 ya. Nah, kenapa? Kenapa di sini? Karena 65 tuh terletak di sini. Oke. Nah, kita tahu bahwasanya di sini ya di sini kalau kita lihat usianya ya, di sini kan berarti ada usia 62 ya. Usia 62, usia 63, usia 64, usia 65 sampai ada usia 82 gitu ya. 65, 65, 66, 67 ya kan sampai 82 gitu. Nah, ini banyak orangnya cuman 5 orang. Oke. Kita nggak tahu usia 65 tuh apakah ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang atau 5 orang ya. Kita nggak tahu. Jadi maksimal usia 65 tuh ada 5 orang. Ya, atau malah tidak ada sama sekali ya, atau minimalnya tidak ada sama sekali, 0 orang gitu ya. Nah, karena dari tabel ini kan kita nggak bisa tahu detailnya berapa yang usia 65. Cuman kita tahu posisinya ada di sini gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat Q-nya. Q-nya total frekuensi. Total frekuensi seperti ini dijumlahin. Ya, kalau kita jumlahin di sini berarti ini totalnya itu adalah 3, 6, 9, 14. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Tadi P-nya itu kan bisa 5 orang, bisa 0 orang. Ya kan? Q-nya itu udah jelas pasti 14 ya nilainya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya di sini, kalau kita bandingkan, ini kan 5 banding dengan 14 kan pasti lebih besar 14 ya kan. 0 banding 14 juga pasti lebih besar 14. Nah, jadi kelihatan di sini bahwasanya nilai P-nya lebih kecil daripada nilai Q-nya. Nah, dengan kata lain, Q lebih besar daripada P. Nah, jadi jawabannya yang tepat itu adalah B ya. Q lebih besar dari P. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, ini tentang rata-rata gabungan ya. Nah, coba adik lihat dulu soalnya. Nilai rata-rata 4 orang adalah 85. Nah, jika Andi masuk dengan nilai Y, maka nilai rata-ratanya berubah jadi 86. Oke. Rani, teman Andi, memiliki nilai 82. Maka selisih nilai Andi dan Rani adalah, oke. Nah, kita tulis dulu di sini datanya. Rata-rata dari 4 orang kita tulis seperti ini ya, yaitu 85. Kemudian banyak orangnya kita simpulkan dengan N, yaitu 4 ya. Oke. Kemudian ada si Andi. Nah, ini kelompok kedua kita katakan ya. Si Andi itu nilainya adalah Y. Kemudian banyaknya karena Andi itu sendiri berarti 1 ya. Nah, kemudian setelah Andi bergabung dengan kelompok pertama, ini kelompok pertama, jadi Andi masuk, maka rata-ratanya berubah menjadi 86 ya. Nah, berarti 86 ini sebagai rata-rata gabungannya, yaitu 86. Nah, ingat lagi rumus rata-rata, X gap ya. Ini dia rata-rata tadi simbolnya. X1 N1 tambah X2 N2 dibagi N1 ditambah N2. Nah, ini adalah rumus dari rata-rata. Oke. Nah, jadi tinggal masukkan aja dalam rumus ini X gabungan ya sama dengan X1 N1 ditambah X2 N2 per N1 tambah N2, di mana N itu banyak orangnya gitu ya. Nah, X gabungannya 86, X1-nya berarti ini kita anggap sebagai X1, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Jadi X1 X2 gitu ya. Berarti 85 kali 4, N1-nya ini ya, ini N2. Kemudian X2-nya si Andi Y kali N2-nya 1 dibagi dengan N1-nya 4, N2-nya 1. Nah, jadi ini 86. 85 kali 4 itu berarti 340 tambah Y kali 1 Y
per 5. Kemudian ini kita kali silang ya. Berarti 340 plus Y sama dengan 86 kali 5. Berarti Y sama dengan 86 kali 5 itu 430 kurang, kita pindahkan 340. Berarti Y-nya adalah 90. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Rani. Rani kan 82 nilainya. Nah, Rani 82, bukan dibandingin ya, tapi dikurangin gitu ya. Nah, jadi kalau kita kurangkan, karena ada kalimat selisih pada soal, berarti ini 90 kurang 82 hasilnya 8. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah D, 8. Gimana? Bisa dipahami penjelasan dari kakak? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, coba adik perhatikan dulu, soalnya lumayan panjang. 5 bilangan bulat positif mempunyai modus tunggal dan bernilai 8. Ya, modusnya tunggal, artinya satu buah modusnya. Bernilai 8. Oke, berapakah jangkauan dari kelima bilangan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi pernyataan 1 di sini adalah rata-ratanya 5, kemudian mediannya 6. Oke. Nah, di sini kan disebutkan bahwasannya 5 bilangan positif. Oke ya, berarti tidak mungkin negatif. Oke, jadi misal kita buat seperti ini, X1, X2, X3, X4, X5. Nah, ini adalah datanya. Kemudian di soal dituliskan bernilai 8 modusnya. Modusnya 8 dan tunggal. Ya, modusnya 8. Oke. Modusnya sama dengan 8. Ingat, modus itu adalah nilai yang paling banyak. Oke. Agar 8 ini menjadi modus, ya, agar 8 ini menjadi modusnya, berarti ini memiliki beberapa kemungkinan, ya. Jadi misal X1-nya 8, X2-nya juga 8, X3-nya 8, kemudian X4 dan X5 itu bukan angka 8. Jadi angka yang lainnya bisa aja 5, 6 ataupun angka berapapun boleh, yang terpenting adalah bukan 8. Maka ini dikatakan modusnya 8 karena angka 8 paling banyak, ya. Ini angka yang lainnya, ya. Atau bisa juga kemungkinan keduanya 8, kemudian X3, X4, X5-nya itu angka yang lainnya, ya. Nah, atau bisa juga dia 8, 8, angka yang lain. Maka ini modusnya dikatakan 8. Ya, karena modusnya tunggal tadi. Nah, oke, ini kemungkinannya. Kemudian kita analisa lagi ke pernyataan pertama, yaitu rata-ratanya 5 gitu ya. Nah, pernyataan pertama di sini rata-rata sama dengan 5. Nah, ingat lagi konsep mencari rata-rata data tunggal, yaitu rata-rata itu adalah X1 ditambah X2. Karena di sini ada 5 data, berarti sampai X5, X4 plus X5 dibagi dengan banyak data, yaitu 5. Sehingga ini kita substitusi 5, X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 ya, dibagi dengan ini kita kali ya, jadi 5 X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 per 5. Nah, ini kita kali ya, jadi 25 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Oke. Nah, jadi total dari bilangan ini, ya, ini kalau dijumlahkan pasti totalnya 25. Ya, totalnya 25. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Tadi kan kita bilang kita punya 3 kemungkinan, ya. Apakah ini menjadi kemungkinan yang mungkin? Nah, coba kita jumlahkan. 8, 8, 8 ini udah 32 ya. Sementara totalnya aja 25, berarti ini nggak mungkin. Nah, berarti ini tidak mungkin nih. Ya, tidak mungkin. Nah, tidak mungkin angka 8 itu sebanyak 4. Nah, kalau kita lihat di sini 8, 8, 8, 24 ya. 24. Kemudian di sini kalau dia angka 1, 1 masih nggak bisa juga ya. Karena 8 ketiga 24. 24 tambah 1, 25. Ini kan totalnya 25. Ini angka 1 lagi 26, nggak mungkin. Nah, kalau ini 0, nggak mungkin juga. Kenapa? Karena ada kalimat bilangan bulat positif. Berarti ini juga nggak mungkin, gitu ya. Ini nggak mungkin menjadi kemungkinan susunan bilangannya tadi. Oke, ini juga nggak mungkin. Nah, jadi yang paling mungkin itu adalah yang ini, ya. Kenapa? Karena total kita itu 25, gitu ya. Nah, kita lanjut di atas. Jadi bilangannya kan 8, 8,
kemudian X3, X4, X5. Nggak mesti di depan ya 88-nya, bisa aja di tengah ataupun di sebelah sini kita tuliskan, oke ya. Nah, kita mau cari jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai yang paling besar dikurang paling kecil gitu ya. Jadi jangkauan, kita tulis ini. Jangkauan kita singkat J, X maksimum kurang X minimum. Ini jangkauan. Jadi nilai yang paling besar dikurang nilai yang paling kecil. Oke. Nah, dengan informasi yang pertama tadi, ini dia informasi pertama tadi, kita sudah mendapatkan kemungkinan susunan bilangannya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita analisa lagi nih. Apakah 8 sebagai angka maksimum? Ya, atau minimumnya bisa ya, bisa tidak gitu ya. Nah, seandainya 8 ini sebagai angka maksimum, berarti kan 8 dikurang dengan angka yang minimumnya. Ini kita nggak tahu angka minimumnya berapa nih, ya. Nah, angka minimumnya nggak tahu berapa. Nah, kemudian seandainya X5 sebagai angka maksimum dan minimumnya adalah 8, juga kita nggak tahu berapa hasil pengurangannya. Ya, jadi dengan kata lain, informasi ini belum cukup untuk menentukan apakah kita bisa menjawab nilai maksimum minimum dari pertanyaan ini atau menentukan jangkauannya. Berarti ini pernyataan satu saja tidak cukup ya. Tidak cukup. Oke, kita analisa ke pernyataan 2. Ya, pernyataan 2. Kira-kira mampu nggak menjawab pertanyaan ini? Oke, mediannya adalah 6. Nah, dengan kata lain, median itu kan nilai tengah ya. Ini kan nilai tengah. Ya, ME nilai tengah. Median sama dengan 6. Ini tengah. Berarti kan posisi tengahnya itu kita katakan 6 di sini. Ya, bisa di sini sebagai 8, 8. Kemudian di sini X4, X5 gitu ya. Ini sebagai mediannya. Oke. Nah, kalau misalkan mediannya dikasih tahu 6, ini kan ada dua kemungkinan juga ya. Ya. Mediannya ini 6, maka 8-nya ini nggak mungkin di sini. Kenapa? Karena median itu kan syaratnya diurutkan dulu dari yang paling kecil, menuju yang besar, ya kan? Nah, jadi ini kemungkinannya pastilah dia menjadi seperti ini. 6, di sini X1, ya, kemudian sini X2, di sini 8, 8, gitu ya. Nah, karena di sebelah kiri wajib yang lebih kecil dari 6, gitu ya. Nah, di sini kalau kita cari jangkauannya, ini kan nilai terbesarnya 8. Nilai terkecilnya juga nggak tahu berapa X1. Ya kan? X1-nya juga nggak tahu. Otomatis bagaimana nih? 8 kurang X1? Ya nggak dapat juga. Nah, dengan kata lain, kita nggak bisa tentukan berapa mediannya. Ya, berapa jangkauannya. Ya, tidak cukup. Tidak cukup. Nah, sekarang kalau bagaimana keduanya? Kemungkinan ketiga, keduanya. Ya, keduanya di sini kita punya rata-rata 5 dan median sama dengan 6. Kira-kira mampu nggak ngejawabnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan kedua informasi ini, ya kita gunakan kedua informasi ini. Nah, jadi di sini kan tadi mediannya 6 ya. Sehingga kita bisa tulis 6. Kemudian ada X1, ada X2 di sini. Kemudian di sini 8 sebagai nilai terbesarnya. Kemudian tadi kan rata-ratanya kan ini adalah 25. Ya, kalau kita hitung di sini kan totalnya ya, bukan rata-ratanya. Totalnya 25 tadi ya. Oke. Ini kan didapat dari informasi rata-rata. Ini kan 8, 16, ya kan? 8, 16. Totalnya harus 25 ya. 8 plus 8, 16 tambah 6, 22. Ya, berarti 3 lagi. Nah, berarti di sini untuk mencapai 3 lagi ini bisa 1, ya, bisa 2 nilainya. Kenapa? Karena dia tadi kan disebutkan bilangan bulat positif. Artinya angka di sini bisa 1, bisa 2. Ya, bisa 1, bisa 2. Oke? Nggak mungkin negatif, nggak mungkin pecahan juga karena ada kalimat bilangan bulat positif. Nah, jadi angka di sini bisa angka 1, bisa angka 2 gitu ya, bisa angka 1, angka 2. Angka 2 nggak mungkin di sini, karena kan syarat dari median itu kan diurutkan dari kecil ke besar. Nah, kita ulangi lagi ya, 8, 16, 22, 23, 25. Pas 25 totalnya. Nah, jadi di sini angkanya angka 1.
yang paling kecil. Sehingga jangkauannya bisa ditentukan. Jangkauannya berarti maksimumnya 8, minimumnya 1, jadi 7. Ya. Nah, oke. Gimana? Nah, ternyata dengan memanfaatkan kedua informasi ini kita bisa tentukan jangkauannya, yaitu 7 gitu ya. Nah, berarti jawabannya itu adalah D. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup ya. Jadi jawabannya itu yang tepat adalah D. Oke? Nah, lumayan ya menganalisanya. Oke, saya rasa itu aja untuk ngejawab soal yang ketiga ini. Terima kasih telah menonton channel KP Mat. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang. Nantikan video berikutnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.